Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di channel Hajar Kunwijaya. Selamat berbuka puasa buat teman-teman atau sahabat muslim dimanapun berada. Ya, sekarang pukul 19.30 waktu Jepang. Jadi sekarang karena masih lockdown, jadi itu malam kalau kayak pulang kerja kayak sekarang ini, kita nggak bisa kemana-mana kecuali ada hal yang penting kita untuk belanja, baru kita keluar rumah. Oke, di kesempatan kali ini aku tuh mau membahas tentang toleransi orang Jepang terhadap perawat muslim yang bekerja di rumah sakit di Jepang. Soalnya banyak pertanyaan dari teman-teman. Ada yang menanyakan tentang gimana sih selama di Jepang itu kamu sholatnya gimana atau ibadahnya gimana, terus puasanya gimana, bisa nggak sambil kerja terus sholat itu gimana, Cang? Karena kan kita tahu sendiri di Jepang ini tuh negara minoritas muslim, jadi memang banyak teman-teman yang mempertanyakan itu. Oke, aku akan bahas satu persatu. Jadi itu di Jepang ini aku udah tahun kelima. Aku di Jepang sejak dari pertengahan 2015 itu aku udah di Jepang. Nah, awalnya aku juga sempat khawatir sebelum ke Jepang karena yang aku pikirin nanti di Jepang itu sholatnya gimana, ibadah puasanya gimana gitu. Orang Jepang memberikan memberikan waktu atau kelonggaran buat melaksanakan ibadah. Itu memang dulu aku sangat terpikir akan hal itu. Namun setelah datang ke Jepang terus sampai sekarang pun alhamdulillah. Jadi itu tahun 2015 itu aku kerja di daerah Osaka sampai 2018. Jadi aku di Osaka itu bekerja sekitar 3 tahun. Nah, di situ selama kerja di Osaka alhamdulillah seperti sholat itu ya, kalau sholat luhur aku kerjain saat istirahat siang, itu aku kerjain di saat itu. Kemudian untuk sholat asar itu kadang kalau memang rumah sakit atau bioto lagi nggak sibuk banget, aku biasanya minta waktu 5-10 menit untuk sholat. Tapi kalau memang sibuk banget, biasanya aku jamak di rumah atau aku jamak saat sholat zuhur. Nah, kemudian bulan puasa, alhamdulillah selama bulan puasa itu, selama kerja di Osaka, mereka sangat gimana ya bahasanya, bukan prihatin sih, maksudnya kayak kasihan, karena kan kita puasa, udah gitu kan puasa di Jepang itu kan beda sama di Indonesia. Kalau di Jepang kan puasanya lebih lama, kita bisa puasa 15-17 lamanya. Nah, kemudian teman-teman yang orang Jepangnya juga, yang pihak rumah sakit juga, mereka tuh berpikir, aduh kayak kasihan anak ini gitu, kalau lagi puasa terus kerja. Jadi biasanya selama bulan puasa itu kita dikasih pekerjaan yang nggak terlalu berat, karena mereka tahu kita sedang berpuasa. Makanya alhamdulillah semenjak kerja di Jepang itu kayak puasa, sholat, atau ibadah lainnya itu hampir nggak terganggu rasanya. Jadi alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah. Kemudian setelah itu aku hijrah setelah 3 tahun di Osaka, aku tuh hijrah ke Kanagawa, ke daerah Kanto. Nah, sekarang aku di daerah Kanto ini baru tahun pertama sih. Jadi memang total di Jepang ini udah tahun kelima. Nah, begitupun di tempat yang sekarang juga. Jadi itu sebelum mulai bekerja, aku tuh wawancara dulu, interview dulu istilahnya sama pihak rumah sakit. Di situ aku membahas atau bercerita, maksudnya kalau aku ini muslim, jadi ketika kerja itu aku sholat, jam-jamnya itu aku ceritain jam berapa saja aku sholat. Kemudian hari Jumat, karena aku cowok, jadi sebisa mungkin aku minta diliburin hari Jumat.
Alhamdulillah pihak rumah sakit mau menerima. Jadinya dari Osaka pun dulu seperti itu juga. Jadi kalau hari Jumat tuh memang aku diliburin, udah pasti diliburin gitu, karena dari awal tuh aku minta diliburin di hari Jumat biar bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian sholat zuhur pun juga alhamdulillah aku kerjain di saat istirahat. Begitupun untuk sholat asarnya. Nah sekarang pun juga lagi puasa pun sekarang memang dikasih pekerjaan yang gak terlalu berat, karena mereka tahu kita nggak makan, kita nggak minum, jadi mereka juga berpikir takut kalau sampai kita ada apa-apa, misalnya seperti pingsan atau apa, mendapatkan pekerjaan yang terlalu berat itu mereka nggak kasih. Tapi pengalaman saya ini, saya nggak tahu ya untuk daerah-daerah lain dan atau rumah sakit yang lain, mungkin ada yang nggak seperti saya pengalamannya. Tapi sejauh ini yang saya alami, yang saya rasakan, ya alhamdulillah toleransi orang Jepang itu terhadap umat muslim atau perawat muslim yang lagi bekerja di Jepang itu alhamdulillah sejauh ini baik. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman sekalian yang mau kerja atau ada keinginan untuk bekerja di Jepang, nggak usah takut. Intinya sebelum bekerja atau ketika interview sama pihak orang Jepangnya, kita cerita, kita ngomong apa yang ingin kita kerjakan. Kemudian kita harus juga ngomong kalau misalnya kita ini muslim, harus sholat jam sekian. Terus ada juga puasa, karena orang Jepang itu biasanya mereka selalu memberikan kewenangan asal di awal kita udah harus menceritakan apa yang kita inginkan. Jadi emang sejauh ini tuh di Jepang aku udah bekerja di 2 tempat, yaitu di Osaka sama di Kanagawa. Nah masalah sholat itu ya sejauh ini memang alhamdulillah baik banget, dikasih waktu. Malah kadang teman-teman yang orang Jepang itu ketika waktu-waktu sholat malah mereka yang mengingatkan kepada kita, misalnya sekarang udah jam 3:30 loh, udah waktunya sholat asar, kamu nggak sholat asar gitu. Itu tuh sering banget mereka menanyakan ke kita. Kadang kan gini, kadang memang kalaupun udah jam sholat asar, aku sendiri itu kan kadang kalau ruangan lagi sibuk banget, itu tuh kadang nggak enak gitu mau minta waktu untuk sholat asar. Makanya kadang di saat-saat sibuk seperti itu aku sholatnya itu biasanya di jamak atau kadang nanti pulang ke rumah baru dilaksanakan. Tapi memang alhamdulillah sejauh ini tuh baik banget. Makanya memang kerja di Jepang ini walaupun kita banyak tantangan seperti kayak gimana melakukan sholat itu nanti dikasih waktu nggak, masalah sholat kayak gitu tuh itu nggak usah terlalu takut. Nah berikut ini salah satu dari teman saya juga akan berbagi pengalaman mengenai toleransi orang Jepang terhadap perawat muslim. Oke, halo teman-teman semua. Sekarang saya udah bersama salah satu sahabat muslim saya di Jepang. Nah, dia akan menceritakan gimana sih pengalamannya selama kerja di Jepang ini terkait masalah toleransi orang Jepang terhadap perawat muslim yang sedang bekerja di Jepang. Oke, silakan. Toleransi tentang agama. Iya. Yang muslim ya? Muslim. Nah, kalau misalnya dibilang muslim ya banyak kan muslim, tapi kalau misalnya yang pakai jilbab itu nggak semuanya pakai jilbab. Nah, sedangkan kalau misalnya orang muslim yang pakai jilbab, dia itu biasanya dihubungkan dengan yang berita-berita tentang teroris gitu kan. Jadi ya sebenarnya takut juga awalnya, tapi pas giliran pas ke tempat kerja, nah di tempat kerja itu ternyata aku juga kaget kan sampai di sana, kok ada foto kita yang terpasang gitu kan. Pas ini dibilangin sama orang rumah sakit, kan di sini masih ini ya tentang orang yang pakai jilbab, itu pikirannya masih pikiran-pikiran
yang tentang teroris Gitu dan ya. segala macam. Jadi mereka itu sebelum kita masuk ke rumah sakit, mereka itu membagikan foto-foto kita dan memperkenalkan kita duluan. Jadinya mereka nggak bakalan langsung kaget. Biar nggak kaget gitu ya. Terus kalau masalah selain itu kan yang penting juga itu kan masalah sholat. Itu dikasih nggak jam sholatnya? Kalau jam sholat ya pasti dikasih, karena kita emang dari awal sebelum di kontrak kerja kita minta Udah ngomong ya saat interview. sholat 5 waktu, kalau ini kan dikasih gitu kan. Terus masalah jilbab boleh katanya, walaupun tempatnya di desa nggak ada yang pakai jilbab, tapi mereka tetap ngasih gitu kan. Ya makanya mereka itu welcome sama kita, walaupun walaupun dibilang desa belum pernah ada yang pakai jilbab dan segala macam, mereka pun pikirannya masih banyak yang orang-orang di sana kan kebanyakan lansia. Iya. Nah mereka juga pikirannya yang masih pikirannya yang orang-orang yang lama gitu kan, bukan pikiran-pikiran yang modern. Jadi mereka itu kayak tertutup gitu kan. Cuman pas kita kesana, walaupun mereka ngelihatnya kita aneh, kita setiap jalan kan lampu merah, semua orang yang lewat di lampu merah itu pasti ngeliatin kita dari atas sampai bawah gitu. Awalnya sih rasanya aneh gitu, tapi lama-kelamaan mereka juga terbiasa ngelihat kita, jadinya kayak biasa aja. Terus kalau misalnya ini juga Puasa gimana, Mas? Selama bulan puasa itu gimana? Puasa juga aman sih sejauh ini kan. Kerjaannya kan pasti beda dengan Indonesia, jam kerjanya pasti beda banget sama Indonesia, terus beban kerjanya juga beda. Nah pas di sini pun musimnya itu musim panas cowok, kita pas puasa itu musim panas. Udah gitu jam puasanya panjang ya, antara Jam puasanya panjang 15 sampai 17 jam ya. Beda banget sama di Indonesia. Terus pas kerjanya juga kan kita ada jadwal kayak memandikan pasien. Nah pas puasa mereka itu udah langsung bilang karena kita puasa, kita nggak dimasukin untuk nggak dikasih bagian untuk memandikan pasien. Karena berat ya itu. Soalnya kan mereka juga tahu kan kita kerjanya di rumah sakit. Mereka juga tahu kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi kemungkinannya bisa dehidrasi gitu kan. Jadi mereka udah pasti udah ngenyiapin semuanya dengan baik. Terus pas kita juga mau lebaran, kita ajuin cuti, ya bisa, nggak ada masalah. Pokoknya mereka welcome kok sama yang agama muslim, agama Islam dan segala macam. Mereka nggak ada ngebedain. Terus dari segi makanan juga pasti mereka setiap bikin acara makan, dia pasti nanya kita nggak boleh makan apa sama minum apa. Jadinya kalau misalnya kita udah bilang kita nggak bisa makan babi dan minum alkohol, pasti makanannya itu dipisahin. Yang ada kandungan babinya nggak dikasih kita, yang kalau alkoholnya ada kandungan alkohol juga nggak dikasih ke kita. Dan setiap ini juga sih, kalau kan misalnya kita di ruangan juga banyak makanan-makanan ringan, cemilan-cemilan. Nah di situ kan ada tulisan Jepangnya kan susah-susah gitu kan, yang mana yang ada kandungan babinya, yang mana yang ada kandungan alkoholnya. Kan kita awal datang kan belum tentu bisa baca semuanya, jadinya mereka yang ngeliatin kita, oh ini bisa kamu makan, ini nggak bisa kamu makan. Makanya kita jadi lebih aman sih sebenarnya. Baik banget ya. Oke, berarti intinya toleransi orang Jepang itu terhadap umat muslim yang lagi bekerja di Jepang ini sejauh ini baik. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih ragu, yang masih takut, yang masih khawatir untuk bekerja ke Jepang tetapi khawatir masalah ibadah, takut nggak bisa menjalankan ibadah, terutama seperti sholat, puasa dan lain-lain, itu kalian nggak perlu khawatir, karena alhamdulillah sejauh ini dari berbagai teman-teman yang saya tanya pun sejauh ini alhamdulillah mereka toleransinya baik terhadap umat muslim di Jepang ini. Oke, sekian wawancara atau sedikit sharing pengalaman
gimana selama di Jepang ini. Itulah tadi salah satu pengalaman dari sahabat saya. Oke, sebelum saya tutup, terima kasih udah menonton video ini. Apabila Anda suka, mohon di-share, di-subscribe, di-like, dibunyikan loncengnya. Oke, salam perawat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.